dikasih keajaiban yang kilat, ya, yang super kilat, kemudian itu rasanya, wah kok keren banget nih, langsung kilat dapet gitu. Nah, hati-hati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Daan Nasutari. Oke, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang salah satu tanda bahwa kita sedang dites atau sedang diuji untuk dinilai layak atau tidak, siap atau tidak menerima sebuah keajaiban yang besar. Terutamanya buat teman-teman yang percaya dengan kayak keajaibannya sholawat, ya, keajaibannya ngamalin sholawat yang diriadohin, yang diistimewakan, dan juga teman-teman yang mungkin praktek beberapa teknik the law of attraction, the law of assumption, kayak mungkin pakai scripting, tulisan, atau afirmasi kata-kata, meditasi sambil visualisasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan biasanya teman-teman kayak menanti manifestasinya terwujud atau keajaiban itu datang. Nah, sebenarnya kita bisa melihat salah satu ciri-ciri tandanya gitu, bahwa kita sedang diuji layak tidaknya menerima keajaiban tersebut. Nah, jadi seperti apa lengkapnya mengenai pembahasan ini? Simak terus videonya ya. Salah satu tanda bahwa kita lagi dites kelayakannya, bahwa kita itu layak atau tidak, siap atau tidak menerima sebuah keajaiban yang besar, itu adalah kita sekilas dikasih keajaiban yang membuat kita bisa merasakan sesuatu yang kita inginkan. Jadi gini contohnya teman-teman, misalnya nih teman-teman habis ngamalin sholawat Jibril misalnya 4444, kemudian teman-teman juga sambil kayak manifestasi lewat scripting, lewat afirmasi, lewat visualisasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman tiba-tiba ya kayak cepet banget langsung dapet, kayak misalnya nih contoh, dapet transferan yang kayak tiba-tiba gitu kan, banyak kayak di YouTube itu yang cerita kalau tiba-tiba ATM terisi sendiri misalnya, atau mungkin teman-teman dapet hadiah cuma-cuma, atau tiba-tiba dapet ya sesuatu yang kayak rezeki nomplok yang kayak nggak tahu nih, tiba-tiba nongol begitu aja tanpa ada suatu usaha yang begitu keras. Nah, ini bisa jadi salah satu tanda ya kita lagi dikasih kesempatan untuk mencicipi sedikit keajaiban. Tapi sebenarnya kita lagi dites, kita layak atau enggak mendapatkan keajaiban yang sesungguhnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, misalnya nih kita dapet transferan yang tiba-tiba, atau bahasa ininya ATM kita terisi sendiri tanpa ada ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba kita ngelihat saldo kita bertambah gitu. Nah, kalau kita terjebak kayak euforia yang berlebihan, mungkin kita kayak yang langsung wah, terus tanpa ada kayak niatan untuk nge-cross check ini tuh transferan dari mana, terus tiba-tiba kita langsung make uang itu tanpa konfirmasi, tanpa ada ketelitian ya. Jadi jatuhnya tuh kayak langsung terbawa nafsu untuk segera memakai uang tersebut. Nah, ya bisa jadi nih gitu, kita lagi dites. Kita kalau dikasih rezeki seperti itu, kita tuh bisa mengelolanya dengan baik atau enggak. Kita bisa mengelola hawa nafsu kita dengan baik atau enggak. Karena ya mungkin itu respon kita. Bisa jadi dua gitu. Kita meresponnya dengan kehati-hatian, jadi kayak ngecek ini transferan dari mana, kemudian juga kita konfirmasi juga gitu ya, ngecek ke banknya, ini benar-benar hasil yang dari yang baik atau enggak gitu ya. Atau yang kedua nih, kita malah langsung terbawa nafsu memakai uang tersebut tanpa ada cross check, tanpa ada kayak rasa kehati-hatian. Nah, disitulah kita lagi dilihat layak atau enggak mendapatkan keajaiban yang sesungguhnya. Karena kalau kita jadinya terjebak, terbawa hawa nafsu untuk segera menghabiskan, segera menghambur-hamburkan, segera menggunakan tanpa kehati-hatian, ya malah itu menjadi sebuah kayak bisa jadi sebuah malapetaka ke depannya teman-teman. Karena ya mungkin itu
adalah transferan dari orang yang kita nggak kenal, atau salah transfer, atau mungkin sekarang tuh banyak ya kasus-kasus penipuan. Sehingga ya yang awalnya kita nerima uang tersebut seperti kayak sebuah rezeki nomplok, malah kita akhirnya jadi kena tipu, harus ganti yang lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, disitulah teman-teman. Jadi saat kita sudah misalnya nih berdoa, terus juga lewat jarul langit kayak ngamalin sholawat atau ibadah-ibadah yang lain, terus juga manifestasi pakai teknik loa, dan kita mendapatkannya secara kilat langsung tanpa ada sesuatu usaha yang besar terlebih dahulu gitu ya, tanpa ada sesuatu yang bikin kita ngerasain feel perasaan berusaha terlebih dahulu, ya bisa jadi itu kita lagi dites gitu, layak atau enggak. Aku pernah mengalami hal yang serupa nih teman-teman. Jadi ibaratnya itu ya, habis riyadhah sholawat, habis manifestasi pakai loa juga, nah itu dikabulkannya tuh cepet banget, cepet, jadi nggak nyampe sampai beberapa bulan tuh nggak. Karena biasanya sepengalaman aku dari yang aku jalan itu ya butuh kayak beberapa bulan, beberapa tahun baru dapet keajaiban yang begitu besar. Nah, tapi aku pernah gitu kayak ngalamin sebuah kayak ngamalin amalan, terus dapet kayak kilat banget, kilat gitu, kayak yang wah. Jadi sampai akhirnya aku terlarut ya, terbawa energi mungkin ya keserakahan, ketamakan, atau kayak terbawa hawa nafsu, ego dan lain sebagainya, sehingga kayak nggak hati-hati, sehingga yang terjadi ya mungkin Allah menilai aku belum layak mendapatkan keajaiban yang sesungguhnya, sehingga keajaiban yang sekilas aku bisa mencicipi itu langsung dikasih dikasih peringatan yang luar biasa besar teman-teman. Mungkin aku nggak bisa cerita sekarang ya. Jadi intinya aku pernah mengalami hal yang seperti aku jelasin tadi, bahwa kita saat mau dikasih keajaiban yang sesungguhnya, yang esensial, yang besar gitu ya, yang benar-benar mengubah hidup kita yang lebih baik, nah biasanya kita dikasih tes kelayakan, yaitu mencicipi keajaiban yang sekilas, yang kayak kilat gitu ya. Tapi itu sebenarnya kita lagi diuji layak atau enggak. Kalau teman-teman tiba-tiba dikasih keajaiban yang kilat, ya, yang super kilat, kemudian itu rasanya, wah kok keren banget nih, langsung kilat dapet gitu. Nah, hati-hati gitu ya, hati-hati kita meresponnya. Jangan sampai terbawa hawa nafsu, terbawa ke ego, terbawa ke ketamakan, keserakahan ya, euforia yang berlebihan. Karena bisa jadi itu kita cuman dikasih tes untuk mencicipi, dan dikasih tes untuk kita layak atau enggak, bisa atau enggak mengolah keajaiban tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau kita meresponnya keajaiban kilat itu seperti kayak, wah, aku dikasih keajaiban kilat nih, aku harus bisa hati-hati, harus bisa memanage, harus bisa mengolahnya menjadi kebaikan yang lebih besar lagi. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Insya Allah ya itu bisa menjadi tanda kita layak untuk mendapatkan keajaiban yang sesungguhnya. Tapi kalau kita terbawa ke keserakahan, terbawa hawa nafsu, terbawa ke euforia yang berlebihan, nah biasanya kita akan langsung tuh ya, habis dapat keajaiban kilat, dapat tes yang ujian atau dalam tanda kutip malapetaka atau kesusahan yang lebih besar. Karena sesungguhnya ya itu bagian dari tes kelayakan tersebut. Nah, jadi sebenarnya apapun yang akan kita terima nanti ya itu akan tetap diuji kelayakannya, siap atau enggak. Nah, kalau kita memang saat dikasih keajaiban kilat, dikasih kesempatan untuk mencicipi keajaiban tersebut, lalu kita terbawa hawa nafsu, nah kita akan dikasih tes yang lebih besar. Nah, tapi kalau kita bisa melewati tes yang lebih besar itu, ya berarti nanti kita akan dinilai layak, udah siap menerima keajaiban yang sesungguhnya. So, apapun yang teman-teman hadapi sekarang, intinya adalah keep believing dan terusin ya,
ngamalin sholawatnya, manifestasi pakai the law of attraction-nya, terusin gitu, terusin. Apapun yang terjadi saat ini yang kita hadapi sekarang, ya mungkin kita dikasih ujian yang lebih besar padahal sudah pernah mengalami keajaiban. Nah, itu tandanya kita emang lagi diuji kelayakannya untuk benar-benar dianggap, dinilai layak, siap menerima keajaiban yang sesungguhnya. Jadi udah terusin gitu, jangan sampai berhenti atau jangan sampai kita malah balik nggak percaya. Jadi terusin ya, keep building, tetap membangun kepercayaan kita dengan terus meneruskan apa yang kita amalin dan meneruskan apa yang kita manifestasikan lewat teknik-teknik entah tulisan, afirmasi, visualisasi, meditasi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja di video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Di sini aku juga lagi ngetes diri aku sendiri sih untuk lebih bisa konsisten bikin video, karena beberapa minggu terakhir aku tuh kayak terlalu terlarut untuk kayak mengiyakan kemalasanku untuk bikin konten, padahal ada banyak ide yang ingin di-share. Tapi ya ini, aku lagi nyoba untuk at least seminggu 3 kali video lah ya. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.